Sidang perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Anifah terus berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Apati. Kerugian korban dalam kasus ini hingga mencapai 3,1 miliar rupiah. Dalam sidang ketujuh ini, dengan agenda sidang meliputi mendengarkan keterangan saksi ahli, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni agenda pemeriksaan saksi ahli, yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Muhammad Fathahillah Akbar, SH, LLM. Dalam sidang kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Budi Aryono, SH, MH, bersama dua anggota yakni Dian Herminasari, SH, MH dan Wira Indra Bangsa, SH, MH. Dalam keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa unsur penggelapan juga terpenuhi karena uang yang diinvestasikan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dalam sidang ini korban berinisial NW alias Wiwit didampingi kuasa hukumnya. Sidang ini agendanya apa, Pak? Agenda sidang ketujuh kali ini, kita sama-sama saksikan tadi keterangan ahli dari Dr. Muhammad Fathahillah Akbar. Ya pada pokoknya, ahli dari awal ditanya dan akhirnya memberikan pendapat bahwa apabila ada perikatan atau perjanjian, tapi di awal sudah ada tipu muslihat yang menjadi dasar, tetapi akhirnya diketahuinya di pertengahan atau akhir, itu sudah masuk unsur penipuan. Karena taunya kalau di awal kan pastinya tidak terjadi levering atau serah terima uang. Itu yang penting. Yang kedua yang kami catat adalah mengenai itikat baik. Jadi itikat baik ini kan harus ada pembuktiannya, bahwa di fakta persidangan kan ada disebutkan nota-nota palsu dan perusahaan-perusahaan yang fiktif. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya terdakwa itu tidak mampu melaksanakan perikatan. Ini juga jadi unsur yang bisa membuktikan bahwa ini masuk dalam penipuan. 378-nya. Kalau penggelapannya kan jelas bahwa seperti disampaikan ahli tadi, apabila uang yang diberikan oleh korban untuk berinvestasi ternyata tidak disalurkan sebagaimana mestinya sesuai janjinya, itu sudah masuk penggelapan. Nah, yang menarik dalam penipuan adalah bahwa tadi disampaikan bagaimana jika ada jaminan. Dan ternyata jaminan tersebut adalah milik orang lain. Nah, itu tak dijaminkan milik orang lain. Dalam hal ini kan kalau faktanya kita tahu milik saudara Puput yang bahkan ahli warisnya dari suaminya. Yang Teguh itu, Pak Teguh itu punya aset yang dijaminkan akhirnya oleh terdakwa kepada korban. Nah, ini justru menarik karena aset jaminan dari pihak ketiga ini kan makin menunjukkan bahwa itu menjadi unsur rangkaian kata-kata bohong, rangkaian kebohongan. Dan itu menurut ahli masuk unsurnya ke dalam penipuan. Penggelapan dan penipuan masuk semua kalau dari apa yang disampaikan oleh pendapat ahli. Karena ahli dari Jogja. Dari Jogja. Ya, dari akademis. Tadi beliau sampaikan sudah lebih dari 200 perkara ya untuk mengenai sebagai ahli. Jadi kompeten lah. Kemudian yang menarik lagi adalah tadi disampaikan apakah ini menurut kuasa hukum dari terdakwa ya, apakah jaminan yang sudah diberikan itu menghapuskan mens rea? Itu dijawab tidak serta-merta. Termasuk juga tadi apakah COVID menghapuskan mens rea? Karena ada faktor internal dan eksternal. Harus ada kausalitas antara faktor internal tadi dan eksternal. Dan itu tidak serta-merta menghapuskan mens rea atau niat jahat. Nah, tadi banyak dipertanyakan tentang hal-hal yang bersifat perdata karena ini ahli pidana terkait kredit perban dan segala macam. Beliau tidak bisa menanggapi. Demikian kira-kira yang menjadi poin-poin dari keterangan atau pendapat
ahli hukum pidana yang dihadirkan pada sidang ke-7 kali ini. Pati, Jawa Tengah, Suaka Indonesia TV, Bambang Basudewo, melaporkan.